eee, dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon kalau tidak salah ya. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya begitu. Tadi kan beliau menyampaikan dengan bahasa Jawa kental, tulen ya. Jadi, alumni dari pondok pesantren, mbahnya atau kakeknya Kiai Mufid Sadullah. Dari bapak saya itu, saya semuanya karena bapak saya, karena saya menjadi korban. Dulu bapak itu ditahan di ITII, ya Jepang sudah. Saya lahir ceprot dinamakan lakon karena bapaknya nggak ada di tahanan. Jadi terungkap dulu waktu baru lahir, jadi beliau ini bukan bernama Mufid Sadullah, tetapi bernama Lakon. Lakon itu mungkin namanya cerita ya, lakon itu ya, kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia, tapi wallahu alam lah. Kita lanjut saja. Ya. Waktu itu tahun 80, Maksudnya tahun 1980 ya. Jadi waktu tahun 1980 ya, kita simak. itu saya kenal yaitu jenderalnya penjahat yang paling berbahaya menurut saya itu. Wow, jadi sejak atau di tahun 1980, Kiai Mufid Sadullah itu sudah tahu, sudah kenal jenderalnya penjahat yang paling berbahaya. Nah, siapa dia? Ini yang bikin kalau dengar nih yang bikin Habib oknum Habib Ba'alawi bisa gemetaran ini ya. Mungkin juga Muhyiddinnya ini kalau dengar siapa oknum jenderal penjahat yang paling berbahaya itu, wah pasti gemetaran ini saudara. Nggak tahu gemetaran karena marah atau karena apa. Ya, luar biasa. Ini pemberani banget ini Mbak Mufid saudara. Bahaya menurut saya itu. Terus kedua, di Solo saya diajak pimpinan Ansor Kabupaten Klaten ke Anis. Boten kula sebut samar, Anis Al-Habsyi. Setelah pulang kang dile maulid teng Solo Al-Habsyi. Wis aja percaya karo wong kuwi. Saya pikir karena sudah viral ya beritanya, yang disebut Solo, Anis Al-Habsyi, kalian tahulah, ya kan? Itulah yang namanya dibesar-besarkan ketika ada yang disebut dengan Haul Solo. Yang itu juga sudah saya konten dan alhamdulillah Haul Solo tahun ini diberitakan sudah ada riset dan sudah ada hitung-hitungan komparasi dengan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jauh lebih sepi ya, jauh lebih sepi Haul Solo itu ya. Tadi Mbak Mufid menyinggung tuh ya, ceritanya begitu ya. Kita simak lanjutannya. Kata bapak saya, wabeh semuanya barisan Yahudi. Bapak saya itu, bukan saya. Semua yang dibawa oleh Utsman bin Yahya. Ngalimo sak zuriyae ngantek tekan dina kiamat isih nang Indonesia mati bosok. Sebab apa? Makanane wis haram, hasil raya Nusantara. Umpama berdeka itu tak. Kalau nanti ngaturi khatmil Quran, ngaturi mubalek, ya dulu masih jurkam P3, Alwi Ahmad Assegaf. Betul sender di. Niku zurai Nabi lho Pak. Dudu. Wis tak percaya aku Yahudi wi.
Maka saya tidak berani bunyi bip bip, wah saya oknum keturunan Yahudi. Saya tidak bunyi Maulana. Saya dengan Lutfi pun dia itu yang paling berbahaya. Itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya menurut saya. Karena sudah tahu klaim-klaim makam itu sebenarnya tesis Tuan Guru Imaduddin, belum ada tesis. Lutfi sudah masuk makam, mongsok. Kalian sudah dengar sendiri ya. Dan luar biasanya beliau itu tahu jauh sebelum tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya jelas lah. Orang tua beliau, seorang kiai juga, seorang kiai khos yang terbukti ikut berjuang jelas-jelas melawan pemerintahan penjajah kolonial Jepang. Ya bahkan juga pernah ya disebutkan oleh Kiai Mufid pernah bermusuhan juga dengan DITI ya. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi ini memperkuat dan memperkokoh apa yang kita yakini selama ini. Memang oknum-oknum itu bukanlah keturunan Rasulullah, ya. Masuk makam, mongsok wali kok masuk makam. Tapi ya memang kalau sudah orang tercuci otaknya, terdoktrin, ya pasti menganggap oknum ini wali Allah. Cuman sudah di-counter, masa wali Allah memalsu makam gitu. Ya, inilah yang harus kita sikapi secara arif dan bijaksana ya tentunya. Sekali lagi, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Artinya kita harus tetap bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita, ya kan? Jangan sampai kita kelewatan dalam arti tidak bisa kendalikan, jangan sampai lepas kendali. Tidak ada wali kok motong jatman, wali kok nginggokke sejarah wah untuk jelas itu aja belum ada tesis. Jadi jelas ya, Kiai Muslim Fadzullah sudah mengkritisi wali kok memasukkan makam, memotong sejarahnya Jatman, membelokkan sejarahnya NU ya kan, dan sebagainya lah. Makanya saya jadi aneh kalau ada oknum murid-murid mengaku muridnya itu masih membabi buta di dalam pembelaan dia, tidak menggunakan akal sehat dan rasional ya kan. Kalau memang dia ingin membela, ya bersihkanlah nama baik guru, sang guru dibersihkan. Ya kalau perlu dialah menjadi pejuang itu yang terdepan mengembalikan sejarah. Ya, mengembalikan makam-makam yang namanya sudah dibelokkan, menghentikan proyek-proyek pencarian makam-makam keramat yang mau diba'alawikan untuk membranding bahwa dari marga bin Yahya ini sebagai marga yang punya banyak jasa, ya kan. Kita tahu ada sejumlah oknum dari marga bin Yahya yang sudah terbukti berbuat kebatilan, ya kan. Ya, yang di zaman kolonial Belanda tentu saja siapa lagi kalau bukan Usman bin Yahya. Ya, yang di zaman sekarang ada tuh yang ada di Pabuaran itu juga bin Yahya. Sudahlah. Saya kira sudah terlalu kuat tesis Ki Haji Madiun Usman. Karena fakta ilmiah kebenaran sudah menjadi pegangan kita tentunya, dan kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk membela diri ya. Tidak perlu kita bela, kebenaran pasti menang, tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja. Saya bahkan pernah seringkali ya kalian yang mengikuti channel saya, artinya apa? Doktrin yang tidak didasari fakta ilmiah pasti kalah dengan kebenaran ilmiah. Ya, karena doktrin mereka hanya didasari oleh kepalsuan. Ya, dusta. Ya jelas kalah dengan kebenaran fakta ilmiah. Ya kan? Nah, saya pernah sering bahkan mengungkapkan bagaimana di zaman dulu itu di Eropa para
orang-orang yang mengaku agamawan, ahli agama dari gereja Katolik Roma punya doktrin dengan mengatakan bumi datar, kalah dengan fakta ilmiah, riset ilmiahnya Galileo dan Kopernikus. Ternyata ditemukan bumi itu bulat. Bahkan si penemunya, ilmuwannya yaitu Galileo dihukum, ya, diinkuisisi sampai dia mati di dalam tahanan. Nah ini, ya kalau sekarang banyak yang marah-marah dari kalangan Habib yang mengaku agamawan, ulama, ya wajarlah. Pasti gemetaran mendengar ceramah modelnya seperti ini. Berani, lugas, tegas, langsung sebut nama, loh luar biasa. Bahkan beliau ini nantang untuk mubahalah, tapi sampai sekarang oknum itu juga nggak berani. Apa susahnya? Dia kan sekarang punya kuasa pejabat gitu ya kan. Nah, ini saya sekali lagi hanya mempertegas apa yang disampaikan oleh Kiai Mufid Satullah. Kalian dengar sendiri, ya. Kalian dengar sendiri. Itu seperti itu ungkapan dari Kiai Mufid Satullah. Jelas, itu aja belum ada tesis. Kalau sampai dikeroyok biasa adalah soal sakit selamat. Kok selamat ripun? Wes, mungkin apa manjuk. Coba kita ulang ya, ini penting banget menurut saya ini. Penting sekali. Supaya masyarakat itu sadar itu loh, karena masih banyak itu muhibin sampai sekarang nggak sadar-sadar itu. Ya, masih percaya taklid buta kepada oknum Habib Ba'alawi. Mudah-mudahan cuplikan ceramah dari Kiai Mufid Satullah yang sudah sering beliau ulang ini. Ya kita ulangi lagi karena ini kebenaran ya, supaya masyarakat tahu, ya kan? Kita ulangi. Kenapa saya jadi penasihat Wali Songo? Ya enggak tahu. Lo mau derek beliau Kiai Abbas. Jadi sebenarnya Kiai Mufid Satullah itu posisinya sebagai penasehat, saudara. Sebagai penasehat Laskar Sabilillah. Mengapa beliau menjadi penasehat? Ya, katanya beliau, ya nggak tahu. Ya beliau Kiai Mufid hanya mengikuti Kiai Abbas, ya Gus Abbas ya. Buntet. Saya pikir seperti itulah kurang lebih arti ceramah dalam bahasa Jawanya beliau tadi ya. Mbah kula niku nggih alumni Buntet iki. Mbah Ridwan. Dari bapak saya itu, saya semuanya karena bapak saya, karena saya menjadi korban. Dulu bapak itu ditahan di ITII, ya Jepang sudah. Saya lahir ceprot dinamakan lakon karena bapaknya nggak ada. Wabeh semuanya barisan Yahudi, bapak saya itu dan saya, semua yang dibawa oleh Utsman bin Yahya, ngalimo sakbuyahe ngantek tekan dino kiamat isih nang Indonesia mati bosok. Sebab apa? Makanane wis haram, hasil raya Nusantara. Luar biasa. Saudara, saya tidak bisa mencantumkan video ini terlalu panjang. Nanti kalian bisa menonton video lengkapnya langsung di sumber aslinya ya. Nanti akan saya cantumkan link sumber video ini di kolom deskripsi. Ya, karena sesuatu dan lain hal, saya tidak bisa menyampaikan semua videonya ini panjang banget. Ya, oke. Jadi kali ini saya tidak bisa panjang-panjang. Mohon maaf, saya akhiri video ini ya saudaraku. Selamat menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah Anda mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Salam persatuan dan kesatuan, salam kerukunan, perdamaian ya. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!